Pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 3605-3607 Bab 3605 Out of the Body. Selama 2 tahun di retret Istana Guangtian, selain mendapatkan kembali kekuatan jiwanya, tingkat kultivasi Landen Shen juga stabil. Setelah memikirkan rencana masa depannya, Landen Shen memutuskan untuk mencari fragmen Dao Surgawi terlebih dahulu. Menurut Yuan Hong, ada 4 fragmen surga di domain abadi Tianmu, kecuali untuk 2 fragmen Tian Dao di Guanjiangkou dan Wuzhuangguan, ada 2 yang lain. Setelah menerobos bidang keabadian surgawi, Landen Shen masih tidak bisa merasakan keberadaan fragmen dari jalan surgawi, yang berbeda dari apa yang dikatakan Lei Zhenzi dan Yuan Hong. Kedua pendahulu ini disebutkan sebelumnya, mengatakan bahwa selama mereka berkultivasi, mereka akan dapat merasakan lokasi puing-puing surgawi. Hari ini, Landen Shen adalah basis kultivasi Tianxian, tetapi masih belum bisa merasakan resonansi yang disampaikan oleh fragmen-fragmen dari jalan surgawi. Fragmen Dao surgawi terkait dengan keberadaan hukum Dao surgawi dari alam abadi sejati. Mungkin itu karena kekuatan hukum alam abadi-abadi telah menurun, sehingga resonansi fragmen surgawi Dao telah melemah. Landen Shen tidak repot-repot berpikir terlalu banyak. Karena masih ada 2 fragmen dari jalan surgawi di domain abadi Tianmu, dia masih mengikuti petunjuk untuk menemukan fragmen yang tersisa dari jalan surgawi. Kekuatan kehendak Yuan Hong dan Wukong Tao telah lama mengungkapkan petunjuk untuk nama Landen Shen, Minglang, Dongsheng Senzu Huaguoshan, sangat mungkin ada fragmen-fragmen langit. Landen Shen memutuskan untuk pergi ke Dongsheng Senzu, mencari fragmen Dao surgawi, sambil tetap memenuhi janji awalnya kepada kemauan keras Wukong Taois. Landen Shen memiliki keputusan di dalam hatinya, tetapi dia tidak buru-buru meninggalkan istana Guangtian. Setelah menembus alam abadi surgawi, meskipun kekuatannya telah meningkat dengan pesat, ia terlalu bias terhadap daging dan pertempuran jarak dekat, dan tidak memiliki beberapa kekuatan magis ofensif tingkat tinggi. Teknik abadi yang hebat, Hundred Eyes Falling Off, tentu saja kuat, tetapi untuk menggunakan teknik abadi yang mendalam ini, Landen Shen perlu untuk meledakkan semua energi yang terakumulasi dalam Demon Seed dalam satu napas. Setelah selesai sekali, diperlukan setidaknya 1 bulan atau bahkan beberapa bulan pemanasan sebelum dapat digunakan. Kedua kalinya. Terlebih lagi, selama masa pemulihan, Landen Shen tidak akan bisa menggunakan kekuatan benih iblis. Dampak terbesarnya adalah dia tidak bisa berubah menjadi iblis suci Tandarah, yang akan sangat mempengaruhi kekuatan tempurnya sendiri. Singkatnya, Landen Shen perlu mempelajari beberapa keterampilan abadi tingkat tinggi sebagai suplemen. Setelah semua, metode 5 guru yang benar dan kematian Tianmu sama-sama keterampilan abadi tingkat 8, dan dia harus belajar setidaknya 1 seni surgawi tier 9 yang praktis. Lagi pula, itu tidak lama setelah menerobos basis kultivasi Tianxian. Mempertimbangkan perlunya keseimbangan kekuatannya sendiri, Landen Shen memutuskan untuk menetap untuk jangka waktu tertentu, berlatih beberapa keterampilan abadi yang lebih berguna dan kekuatan sihir sebelum pergi ke Dongsheng Senzu. Landen Shen memikirkan buku Taois, Pandangan dalam Yuanzong, yang sebelumnya dia dapatkan di Wuzhuangguan, dan hatinya tiba-tiba menjadi panas. Buku Taois Inner View Yuanzong adalah salah satu dari 3 harta paling banyak dari kuil Wuzhuang, meskipun sedikit lebih rendah dari 3 buku surgawi dari domain abadi Tianmu, itu juga merupakan cip Tao yang terkenal. Ia pasti telah mencatat banyak dewa ajaib yang hebat. Teknik. Dengan penuh minat, Landen Shen mengeluarkan sebuah buku giok dan bambu hijau dari cincin penyimpanan, yang merupakan buku Taois Pemandangan dalam Yuanzong yang ia ambil dari Wuzhuangguan Qiankun Hall. Halaman depan buku bambu membaca 4 karakter Inner View Yuanzong. Landen Shen tidak sabar untuk membacanya, tetapi menemukan bahwa tidak ada setengah dari kata-kata dalam buku bambu, dan tidak ada jejak. Landen Shen memindai mata iblis suci untuk waktu yang lama, tetapi masih tidak dapat menemukan petunjuk buku bambu itu. Dia mencoba mencelupkan kesadaran ilahi ke dalam buku itu, tetapi buku bambu itu masih tidak memiliki respons. Kesadaran mata dan kesadaran spiritual tidak baik, bagaimana saya harus membaca buku ini? Aneh. Mungkinkah buku ini memiliki larangan yang kuat, bisakah itu mencegah para biksu membacanya? Landen Shen mengerutkan kening, kecewa. Meditasi raksasa jade di istana Guangtian melirik Landen Shen dan berkata, seberapa mudah membaca buku-buku Tao di kuil Wuzhuang. Menurut Anda, itu pasti tidak akan berhasil. Landen Shen mengalihkan pandangannya ke jade raksasa, dan bertanya dengan suara yang dalam, jade raksasa, lalu bagaimana aku harus membaca buku ini? Yu Luoxia dengan lembut bersenandung, ini adalah sikap untuk mengajukan pertanyaan kepada orang lain. Tidakkah Anda memerintahkan saya untuk menjawab Anda? Landen Shen terlalu malas untuk berdebat dengannya, dan melemparkan tas penyimpanan langsung ke Yu Luoxia, dan berkata dengan nada serius, di dalamnya ada 1 triliun batu roh peri tingkat rendah. Cukup bagi Anda untuk membangun kembali istana raksa dan membuat comeback. Sebagai imbalannya, Anda memberitahu saya begitu baca saja buku ini. Jade raksasa secara tidak sadar mengambil tas penyimpanan, wajahnya yang cantik bingung, 1 triliun bukanlah jumlah yang kecil, dan semua barang miliknya mungkin tidak bertambah hingga 1 triliun.
Melihat bahwa Landen Sen lebih suka memberikan begitu banyak batu roh abadi daripada bersikap lunak pada dirinya sendiri, Jade Raksa sedikit kesal, melemparkan tas penyimpanan kembali dengan marah, dan berkata dengan dingin, sepertinya gadis ini sangat langka untukmu. Sama. Lihat kamu menyelamatkan saya demi gadis ini, izinkan saya memberitahu Anda dengan penuh kasih. Banyak gulungan surgawi teratas di dunia abadi sejati membutuhkan para beku untuk masuk ke gulungan kuno untuk mendapatkan konten dengan cara mempesona. Tuhan keluar dari tubuh. Landen Sen mengerutkan kening. Lan Xianer agak waspada di dalam hatinya, dan dia dengan belak-belakan mengucapkan transmisi suara, Saudara Sen tidak dapat dipercaya. Jika Anda keluar dari tubuh Anda dan tubuh Anda terbuka, itu pasti sangat berbahaya. Jika giok ini, raksa ingin melawan Anda, Bruder Sen tidak dapat dijaga. Landen Sen mengalihkan pandangannya ke Jade Luoxia. Jade Raksa mungkin bisa menebak isi pertukaran antara keduanya, dan berkata dengan wajah tidak senang, saya tahu apa yang Anda bicarakan dengan berbisik. Landen Sen, jika Anda berpikir gadis ini akan menyerang Anda ketika Anda keluar dari tubuh Anda kirim saya keluar dari sini peri ruang. Landen Sen sama sekali tidak khawatir tentang hal ini. Tubuh fisiknya tidak bisa dihancurkan begitu saja. Dengan zaman Jade Raksasa, dia akan terpesona sejak lama. Terlebih lagi, Landen Sen tahu orang seperti apa Jade Raksasa itu selama ini. Landen Sen menggelengkan kepalanya dan berkata, Jade Raksa, jika kamu benar-benar ingin melawan aku, dan jika aku membunuhmu sejak lama, akankah kamu membiarkan kamu tinggal di istana Guangtian ini? Aku tidak meragukan maksudmu, di luar sangat panas, Anda harus terus tinggal di istana Guangtian. Ini yang kamu katakan, dan aku benar-benar menentangmu nanti, jangan salahkan gadis ini karena kejam. Jade Luoxia memiringkan kepalanya dan bersenandung lembut. Mengatakan itu, Jade Luoxia masih sedikit senang. Terkadang, dia hanya berharap pria ini bisa mengenali dan mempercayai dirinya sendiri, hanya saja, dia cukup bahagia. Landen Sen sedikit terdiam. Tentu saja, dia tidak percaya pada omong kosong Jade Raksa, dan dia tidak ingin berbicara terlalu banyak. Tubuh jiwa segera melepaskan diri dari tubuh fisik, melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan. Ini adalah pertama kalinya Landen Sen keluar dari tubuhnya. Sebagai seorang kultivator dari tingkat kekal surgawi, jiwa dapat meninggalkan tubuh tanpa kehilangan. Garis tubuh jiwa Landen Sen persis sama dengan dewa. Tubuh jiwa melepaskan semburan cahaya keemasan dan cahaya seperti bintang. Beberapa kelompok aura hitam dan putih yang misterius tetap hidup di sekitarnya, seperti gambar Tai Chi, berkabut dan dalam, seolah-olah menyatu dengan langit dan bumi. Sebagai satu, Jade Luoxia tidak bisa menahan diri untuk tertarik oleh jiwa Landen Sen, dia belum pernah melihat jiwa yang begitu aneh. Pada saat dia melihat jiwa Landen Sen, dia tampak melihat langit berbintang yang luas, dalam dan abadi. Bab 3606 Cixiao Fighting Spirit. Tanpa ragu, jiwa Landen Sen terbang ke buku bambu. Dengan suara, bang, teredam, Landen Sen hanya merasakan cahaya keemasan berkedip di depannya, dan pemandangan di sekitarnya mulai robek dan berputar. Dalam trans, Landen Sen mendengar banyak suara menderu dan membunuh, seperti menusuk emas dan memecahkan batu, bahkan udara dipenuhi dengan bau darah yang kuat, dan napas membunuh membuat darah meletus. Setelah Landen Sen kembali ke pikirannya, dia menemukan dirinya di medan perang kuno. Dikelilingi oleh reruntuhan gurun. Membunuh. Raungan itu seperti guntur, dan sejumlah besar raksasa emas tiba-tiba muncul di sekitar Landen Sen. Para raksasa ini mengenakan baju besi emas, syal kuning di kepala mereka, tombak emas dan perisai emas di pundak mereka. Prajurit turban kuning. Landen Sen menyipitkan matanya. Dia ingat dengan jelas bahwa dia seharusnya baru saja meninggalkan tubuhnya dan memasuki buku Taois, pandangan batin Yuanzong. Bagaimana dia muncul secara aneh di medan perang kuno? Mungkinkah buku ini bersifat psikis dan akan menguji para biksu yang mencoba membaca buku? Coba pikirkan, hanya ada penjelasan seperti ini. Prajurit sorban kuning yang muncul di depannya adalah boneka pertempuran yang umum digunakan pada zaman kuno para dewa yang diberi kekuatan, dan kekuatannya setara dengan biksu Tianxian. Landen Sen juga pernah bertemu dengan prajurit sorban kuning di Tianshan sebelumnya, dan dia tahu ini dengan baik. Prajurit sorban kuning ini dibagi menjadi beberapa peringkat, terutama didasarkan pada jumlah bendera kuning yang dimasukkan di belakangnya. 1 atau 2 bendera kuning disebut prajurit biasa, 3-4 sisi adalah prajurit peringkat tinggi, dan 5 sisi adalah prajurit suci. Para prajurit sorban kuning yang bergegas dari sekitar gurun memiliki 5 bendera kuning di belakang mereka, semuanya adalah prajurit suci, dan kekuatan tempur mereka sebanding dengan para biarawan di puncak langit. Melihat ratusan pasukan suci turban kuning bergegas ke arahnya dengan tombak emas, ekspresi Landen Sen menjadi sedikit jelek. Jika hanya untuk berurusan dengan selusin pembudidaya di puncak abadi surgawi, Landen Sen masih akan memiliki kepastian, tetapi dia diminta untuk berurusan dengan ratusan pembudidaya kuning turbanet yang sebanding dengan puncak abadi surgawi. Bukankah kesulitan tes ini terlalu tinggi? Tanpa menunggu Landen Sen untuk memikirkannya, para prajurit kuning surban berteriak serempak, memegang tombak emas, dan menstabilkan menuju Landen Sen.
Tiba-tiba, banyak titik tombak meledak ke langit dengan cahaya keemasan, dan kekuatan teror membuat kulit kepala mati rasa. Teknik abadi surgawi tingkat 9, Sakramen Cendana Darah. Ekspresi Landon Sen terkejut, dan seluruh tubuhnya menggulung energi iblis Brahma seperti gelombang badai, dan segera berubah menjadi iblis suci cendana berdarah, dan segera memanggil kapak Xuan Hua, kehabisan kekuatannya, dan membuat tebasan pusaran. Bum bum bum. Kapak dan kapak Xuan Hua bergegas keluar dari aura emas merah mengerikan, dengan paksa memukul mundur 8 atau 9 prajurit surban kuning yang paling dekat dengan Landon Sen. Prajurit turban kuning diposisikan sebagai boneka tempur, dan pertahanannya sendiri jauh lebih baik daripada kekuatan serangannya. Serangan cemas Landon Sen tidak menyebabkan banyak kerusakan pada prajurit turban kuning. Meskipun Landon Sen mengguncang kembali beberapa pria kuning turban dengan satu pukulan, lebih banyak pria kuning turban menukik, dengan raungan tumpul di mulut mereka, memegang eukaliptus emas, dan menebas ke arah Landon Sen dengan kecepatan yang sangat cepat. Urutan ke-9 keabadian surgawi, tubuh batu giok dan tubuh emas. Dalam keterkejutan, Landon Sen buru-buru menunjukkan kekuatan supernatural defensif dari tubuh batu giok emas, dengan lingkaran emas berbentuk 9 titik naik di belakangnya, dan dinding batu giok emas tebal terkondensasi di seluruh tubuhnya. Dentang dentang dentang. Tombak emas di tangan prajurit kuning sorban menabrak dinding batu giok emas terkondensasi dari tubuh Landon Sen, membuat suara yang tajam dan menusuk, dan petak besar cahaya keemasan mengamuk. Dinding batu giok emas yang dikondensasi oleh Landon Sen terkena dampak kekerasan, tetapi hampir tidak bisa bertahan untuk sementara waktu. Mengandalkan kekuatan supranatural defensif dari tubuh emas dan tubuh batu giok, setan bijak penyamak darah sangat marah. Dia mengambil Xuan Hua di tangannya dan menebas, akhirnya melukai 5 atau 6 prajurit sorban kuning. Namun, prajurit kuning turban ini seperti mesin yang tidak kenal lelah. Selama garis besar tubuh ada di sana, mereka akan menyerang Landon Sen seperti anjing gila, yang sangat sulit. Ini juga kekuatan Landon Sen yang sangat kuat. Jika dia digantikan oleh seorang beku surgawi biasa, dia akan dihancurkan oleh serangan buas seperti para prajurit surban kuning ini bahkan jika dia tidak tahan dengan pertemuan tatap muka. Tubuh prajurit sorban kuning sangat kuat, dan tidak ada sumber energi untuk mendukung tindakannya. Landon Sen tidak dapat menghentikan hal-hal ini dari meluncurkan serangan terhadapnya kecuali untuk sepenuhnya mengalahkan tubuhnya. Mengandalkan kekuatan yang kuat dari kapak Xuan Hua dan pertahanan yang kuat dari tubuh emas dan tubuh batu giok, Landon Sen hampir tidak bisa melawan. Bum bum bum. Kapak ganda di tangan iblis sagetan darah diayunkan lebih cepat dan lebih cepat, kapak Xuan Hua bersinar dengan cahaya merah keemasan, bilah kapak membuat suara Phoenix yang kuat, dan 2 roh Phoenix terbang juga berada dalam iblis bijak tan darah. Dikelilingi seluruh, cantik dan mulia. Dalam perjuangan yang intens, ini dapat merangsang potensi Landon Sen sendiri. Landon Sen melawan serangan 100 prajurit sorban kuning dengan kekuatannya sendiri. Dia menggunakan kapak Xuan Hua secara ekstrim. Kedua kapak raksasa itu seperti burung phoenix yang menembus bunga, membanting dengan cepat, dan menggunakan kekuatan yang lebih kuat dari sebelumnya. Tewet, tewet. 2 roh phoenix terbang yang melayang-layang di sekitar iblis suci tanam darah akhirnya mengenali kemampuan Landon Sen dan terbang ke tubuh Landon Sen. Tiba-tiba, sebuah pola Fei Feng betina dan jantan muncul di punggung Landon Sen, paruh Fei Feng memegang bunga merah yang indah, yang cemerlang dan mempesona. Boom. Pada saat roh instrumental bergabung dengan tubuh fisik, Landon Sen tiba-tiba memicu gelombang udara merah keemasan yang keras. Tombak emas yang ditembakkan oleh prajurit kuning turban yang mengelilinginya, menyentuh permukaan tubuh iblis suci tanam darah. Gelombang udara merah keemasan itu seperti lumpur yang dalam dengan cara ini, kecepatan dan kekuatannya sangat berkurang. Gelombang udara merah emas ini adalah roh pertempuran yang dilepaskan oleh kekuatan roh senjata Phoenix terbang. Setelah perpaduan semangat terbang Phoenix Xuan Hua Bangax dan tubuh fisik Landon Sen belajar kekuatan supranatural eksklusif Xuan Hua Bangax, Red Heaven War Key. Aura pertempuran Qi Xiao mengandung kekuatan menjijikkan yang kuat, yang dapat menyebabkan kekuatan magis musuh dan senjata sihir menerima perlawanan besar, sehingga sangat memperlambat kecepatan serangan musuh dan kekuatan magis. Itu termasuk kekuatan magis tambahan. Tubuh emas dan tubuh giok Landon Sen, dikombinasikan dengan semangat juang Qi Xiao ini, dapat disebut dinding tembaga dan besi. Sempurna bersama. Serangan para prajurit surban kuning ini tidak lagi mengancamnya. Hahaha, selamat datang. Kemampuan dukungan yang kuat dari semangat juang Qi Xiao membuat Landon Sen berseru dan berani saat bertarung. Kapak ganda di tangan iblis suci tanam darah bahkan membilah-bilah cahaya merah keemasan, yang mengandung kekuatan tak terbatas. Sejenak, bilah cahaya merah keemasan yang dibelah Xuan Hua dengan kapak tajam mengguncang langit dan bumi bergerak dengan momentum besar. Setelah roh Xuan Hua Bangax bergabung ke dalam tubuhnya sendiri, kendali Landon Sen atas Xuan Hua Bangax bahkan lebih tinggi, dan ia dapat sepenuhnya menampilkan kekuatan yang mendominasi harta peri roh kelas fusi ini. Setelah tebasan, hampir 2 lusin prajurit sorban kuning meledak dan kehilangan efektivitas tempur mereka. Landon Sen beradaptasi dengan ritme ini, dan menyerang lebih dan lebih keras.
Sepotong besar pedang cahaya merah keemasan mengamuk di sekitarnya, dan prajurit sorban kuning runtuh satu persatu. Setelah sekitar waktu dupa, semua prajurit sorban kuning di sekitar gurun hancur, dan sejumlah besar puing berserakan. Landen Sen setengah berlutut di tanah yang penuh dengan puing-puing, terengah-engah, rasa kesenangan dan prestasi yang tak tertandingi mengalir ke dalam hatinya. Namun, sebelum dia senang lama, sesosok jubah hitam tiba-tiba muncul di langit kelabu di atas kepalanya, dan sosok itu dengan acuh tak acuh berkata, 36 surga, lemparkan kacang ke tentara. Ketika suara itu jatuh, sosok itu hancur. Kekuatan jiwa berubah menjadi ratusan biji emas dan ditaburkan di tanah. Bab 3607 Throwbands into a Soldier. Kacang emas yang jatuh dari langit melepaskan cahaya keemasan Seng Ruoliang, seperti lingkaran matahari keemasan, perlahan turun. Ketika mendarat, matahari keemasan terus berputar dan berubah menjadi orang suci berturban kuning yang seperti seorang prajurit dari surga. Ini. Landen Sen tercengang, dan kekuatan magis yang ditampilkan oleh sosok berjubah hitam di atas kepalanya itu tidak persis sama dengan 36 perubahan Tiangang. Siapa orang ini? Tanpa diduga, dia bisa melakukan teknik rahasia di 36 perubahan Tiangang. Landen Sen tidak punya waktu untuk berpikir tentang hal itu. Orang-orang kudus berturban kuning yang turun dari langit membuang tombak emas di tangan mereka dan menunjuk langsung ke iblis suci berwarna coklat di bawah ini. Tidak baik. Melihat ratusan tombak emas terbang seperti meteor yang menembak bulan, ekspresi Landen Sen berubah drastis, dan iblis bijak berkulit coklat segera bangkit, mengayunkan kembali kapak Xuan Hua di tangannya, dan memukulnya sejauh mungkin. Memotong. Dentang, dentang, dentang. Suara menusuk mengguncang dunia, dan meskipun Landen Sen mencoba yang terbaik, dia tidak bisa sepenuhnya menolak semua lonjakan emas. Sejumlah besar tombak besar keemasan menghantam dinding batu giok emas terkondensasi di permukaan iblis bijak tan darah, memercikkan cahaya emas yang tak ada habisnya, menelan dan merendam tubuh iblis bijak tan darah. Bum bum bum. Dengan raungan yang keras, dinding batu giok emas di tubuh Landen Sen terkena dampak kekerasan. Bahkan jika semangat Juang Chi Xiao sangat mengimbangi kekuatan tombak emas, karena terlalu banyak serangan, permukaan dinding batu giok emas terkondensasi dari tubuh Landen Sen masih membombardir sejumlah besar retakan dengan cahaya emas kedap udara. Tubuh batu giok Landen Sen, tubuh emas dan kekuatan magis telah selamat dari gelombang pertempuran sebelumnya, dan itu baik untuk dapat bertahan sampai sekarang. Mengaum. Iblis penyihir berwarna coklat menjerit ke langit, mengangkat kapak Xuan Hua, dan menebas orang suci surban kuning yang jatuh dari langit. Ledakan. Setelah beberapa retakan, selusin orang kudus berturban kuning hancur berkeping-keping oleh kapak Xuan Hua. Orang-orang kudus sorban kuning yang padat memanggil kembali Porbia emas dan melancarkan serangan sengit ke arah Landen Sen. Landen Sen mencoba yang terbaik untuk menangkis, menunggu kesempatan untuk melakukan serangan balik, gerakannya sedikit lambat. Setelah pertempuran intensitas tinggi barusan, tubuh Landen Sen mulai kehilangan kekuatan. Dia membutuhkan banyak kekuatan spiritual kacau untuk mendukung konsumsi iblis suci sandal darah dan pedang Xuan Hua menghadapi jumlah orang suci sorban kuning yang lebih besar. Landen Sen tidak tahan, tetapi dia tidak akan jatuh ke angin untuk sementara waktu. Sambil menahan serangan banyak pria kuning turban, dia berteriak pada sosok berjubah hitam di langit, berani bertanya siapa yang mulia. Mengapa Anda ingin membuat gerakan tiba-tiba? Bayangan berjubah hitam berkata dengan suara dingin, tidak masalah siapa aku. Kamu yang terpilih dan ingin mendapatkan isi Yuanzong di adegan interior. Dewa itu pasti akan menguji kamu, jadi ada 3 cobaan. Kamu telah melewati cobaan pertama sekarang, dan ini adalah yang kedua. Setelah kamu melewati semua cobaan, Tuan ini akan berhenti sendiri dan berhenti mempermalukan kamu. Mendengarkan kata-kata dari sosok berjubah hitam, Landen Sen mengertakkan giginya, berjuang dengan kapak Xuan Hua di tangannya, menebas dengan marah 300 orang kudus yang berturban kuning yang tersisa. Dibandingkan dengan 100 Yellow Turban Saint Lux sebelumnya, tingkat kesulitan tes ini lebih dari 2 kali lipat. Landen Sen tidak tahu bahwa itu adalah ujian sekarang, dan itu agak berat. Landen Sen ingin membuka cincin penyimpanan dan mengambil 1 atau 2 buah peri untuk menambah konsumsinya sendiri, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa membuka cincin penyimpanan. Cih. Landen Sen menamparkan bibirnya, dia hampir lupa bahwa dia memasuki buku Taois, Inner View Yuanzong, dalam keadaan berada di luar tubuhnya. Cincin penyimpanan itu pada daging asli, jadi tentu saja dia tidak bisa menggunakannya. Karena dia tidak bisa menambah konsumsinya sendiri, Landen Sen hanya bisa menyerang sebanyak mungkin dengan cara yang menyelamatkan kekuatan spiritual yang kacau. Akibatnya, pertempuran akan lambat. Persidangan di mulut sosok jubah hitam itu tidak menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Landen Sen memutuskan untuk bertindak dengan mantap. Butuh waktu setengah jam untuk mengalahkan semua orang suci sorban kuning. Huhuhu. Kapak ganda di tangan iblis suci tanam darah jatuh ke tanah, terengah-engah, cukup lelah, dan banyak luka berbintik-bintik di dagingnya, tapi itu bukan masalah besar.
Sambil terengah-engah, Landen Sen memandangi sosok berjubah hitam di langit, berteriak, "Junior telah melewati persidangan kedua. Apa persidangan terakhir? Tolong tunjukkan padaku." Sosok berjubah hitam itu berkata dengan dingin, "Nak, bahkan jika kamu menunjukkan semua keahlianmu kepada dewa. 36 metode gang surgawi, lemparkan kacang ke tentara." Kali ini, sosok berjubah hitam mencubit bola berdarah seukuran telur dan melemparkannya ke bawah. Bola itu tiba-tiba meledak di udara, menyapu sekeliling seperti air terjun dan ombak, dan langsung menyelimuti seluruh gurun. Darah yang mengejutkan itu mengandung energi jahat yang tak terlukiskan, menakjubkan dan menyeramkan. Darah di langit mulai berputar dan berubah menjadi monster ganas raksasa yang menutupi langit dan matahari. Monster ganas itu memiliki panjang 100.000 kaki, dan bentuknya sebesar gunung yang terus-menerus. Aura yang menakutkan menekan dunia dan dunia yang agung. Tubuh bagian atas iblis ganas raksasa ini adalah manusia, dengan 4 tangan, dan tubuh bagian bawah adalah ekor ular besar, ditutupi dengan sisik hitam, dan tubuh memancarkan cahaya seperti bintang. Mengaum. Iblis ganas melayang-layang di langit, dengan raungan besar di mulutnya, dan darahnya luar biasa. Aura sengit yang ekstrim berubah menjadi badai berdarah dan menyapu ke segala arah, dan perasaan depresi yang kuat membuat jantung bergetar. Mosu Lohu. Melihat monster raksasa berekor ular di langit, Landen Sen meraung, jantungnya berdegup kencang. Sosok berjubah hitam ini dapat menggunakan teknik melempar kacang ke tentara untuk memanggil penampilan asli leluhur iblis Luohu yang luar biasa. Luohu di langit pasti palsu, tetapi napas yang dilepaskan sangat kuat, dan itu sangat dekat dengan Luo Tianxiang. Saya takut bahwa Da Luo Jinxian yang asli tidak akan berani membenci kebenaran Luohu yang menakjubkan ini. Tes terakhir ini terlalu ekstrim, kan? Wajah Landen Sen menjadi sangat jelek. Luohu, melayang di langit, mengunci matanya pada Landen Sen, mengangkat trisula hitam besar di tangannya dan jatuh dari langit. Trisula memercikkan cahaya hitam yang menakutkan, menjadikan segala sesuatu di sekitarnya murni hitam, kasar kejahatan memalukan. Dalam sekejap, dunia tidak bisa melihat jari-jarinya. Landen Sen tiba-tiba kehilangan kesadaran mata dan kesadaran rohaninya, dan dia tidak tahu kemana Luohu akan menyerang. Dengan tergesa-gesa, dia buru-buru membuka mata iblis suci. Dengan mata-mata iblis suci, Landen Sen hampir tidak bisa melihat bahwa Luohu yang turun dari langit memegang trisula, menyodorkan dahinya seperti kilat, dan pedang tombak hitam memprovokasi udara tajam yang menusuk. Suara. Rambut dingin Landen Sen berdiri di mana-mana, dan iblis bijak sandal darah itu dengan keras mengambil kapak Xuan Hua di tangannya, tampak dengan marah menebas trisula yang menyerang. Dentang. Suara kejutan itu seperti menusuk batu yang retak keemasan. Aura emas merah dipukul oleh kapak Xuan Hua dan aun hitam terciprat oleh trisula bertubrukan dengan keras, dan ledakan itu terdengar. Landen Sen mengandalkan kekuatan fisiknya dan kekuatan kapak Xuan Hua untuk dengan enggan menahan pukulan sejati Luohu. Luohu besar di langit terus-menerus mengerahkan kekuatan pada trisula, iblis suci berwarna coklat darah menyiapkan kapak Xuan Hua di tangannya, dan dengan keras kepala memegang trisula melawan trisula. Kedua belah pihak dalam pertarungan panik.